Gempa besar mengguncang PSSI. Setelah Erick Thohir resmi dilantik jadi Menpora, kursi Ketua Umum PSSI kini kosong. Hebohnya, FIFA kabarnya siap turun gunung menunjuk langsung utusan khusus untuk menduduki tampuk tertinggi sepak bola nasional. Apakah ini tanda revolusi besar yang bakal membersihkan tikus-tikus perusak di tubuh PSSI, dan membuka jalan menuju zaman emas Garuda Nusantara? Gempa besar kembali mengguncang jagat sepak bola nasional. Kali ini bukan terjadi di lapangan hijau, melainkan di balik meja kekuasaan PSSI. Isu mengejutkan berhembus kencang. FIFA disebut-sebut siap turun tangan langsung dengan menunjuk seorang utusan khusus untuk menduduki kursi Ketua Umum PSSI. Kabar ini muncul setelah Presiden Republik Indonesia secara resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dengan posisi barunya di kabinet, otomatis kursi Ketua Umum PSSI kini menjadi sorotan besar. Kekosongan kepemimpinan federasi bisa memunculkan celah krisis. Di tengah situasi itu, rumor bahwa FIFA bisa menunjuk langsung seorang wakil internasional menjadi topik hangat. Langkah radikal ini dinilai bisa menjadi revolusi besar bagi tata kelola sepak bola tanah air yang selama ini dinilai penuh dengan masalah internal. Banyak pengamat menyebutkan, skenario ini mungkin sekali terjadi. FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia memiliki mandat untuk menurunkan Normalization Committee atau utusan khusus bila federasi dianggap tidak berjalan sesuai statuta. Seorang pakar hukum olahraga Asia Tenggara bahkan menegaskan, langkah FIFA bukan untuk mengambil alih federasi, melainkan memastikan roda organisasi tetap berjalan sesuai aturan internasional. Hal ini penting agar sepak bola Indonesia tidak terseret intervensi politik dan praktik-praktik kotor yang merugikan perkembangan. Selama ini publik memang sering mengkritik bahwa PSSI belum sepenuhnya bersih. Masih ada pihak-pihak yang dianggap sebagai tikus perusak, yang hanya memikirkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa dan olahraga. Jika benar FIFA menunjuk langsung utusan, maka sinyal tegas telah dikirim. Organisasi dunia itu serius memberantas mafia dan menghapus sosok-sosok tak berguna di jantung PSSI. Hal ini jelas bisa menjadi titik balik menuju era baru. Meski demikian, hingga saat ini FIFA belum memberikan pengumuman resmi. Kantor pusat mereka di Zurich hanya menegaskan bahwa setiap langkah harus sejalan dengan statuta FIFA serta tetap menghormati mekanisme pemilihan dan kongres. Indonesia sendiri bukan satu-satunya negara yang pernah menghadapi kondisi seperti ini. Thailand, Ghana, dan beberapa federasi lain di dunia juga pernah mengalami pembentukan komite normalisasi sebelum akhirnya menggelar kongres yang lebih bersih. Jika skenario itu benar-benar terjadi, maka publik Indonesia akan menyaksikan sejarah baru. Sebuah era di mana federasi nasional diawasi langsung oleh FIFA agar bebas dari tangan-tangan kotor yang selama ini menghambat. Namun di sisi lain, banyak pihak di dalam negeri mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan organisasi nasional. Jangan sampai campur tangan FIFA justru memunculkan kesan bahwa Indonesia tidak mampu mengelola federasinya sendiri. Beberapa anggota Komite Eksekutif PSSI menyerukan agar transisi tetap dilakukan secara demokratis. Mereka menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi semua pihak dalam proses perubahan. Bagi para supporter, isu ini tentu menjadi bahan pembicaraan seru. Di media sosial, tagar reformasi PSSI dan FIFA delegasi merajai trending. Ada yang mendukung penuh, ada juga yang mengingatkan bahaya intervensi asing. Sebagian fans melihat ini sebagai kesempatan emas untuk benar-benar bersih-bersih. Mereka berharap FIFA bisa menjadi penyapu semua kotoran yang menggerogoti federasi. Namun sebagian lain khawatir, jangan sampai kedaulatan sepak bola nasional tercederai. Di tengah riuh isu itu, harapan besar tetap menggantung. Indonesia sedang berada di momentum penting menjelang Piala Dunia 2026. Reformasi besar di PSSI akan sangat menentukan kesiapan tim Garuda menghadapi tantangan besar. Menariknya, isu ini muncul berbarengan dengan persiapan timnas Indonesia yang kini sedang menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertarung menghadapi raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak. Eliano Reijnders, salah satu pemain kunci Garuda, mengaku cukup percaya diri. Menurutnya, meski tantangan sangat berat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menorehkan sejarah dan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Eliano menegaskan bahwa skuad Garuda sudah menunjukkan perkembangan positif lewat laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon pada September lalu. Hasil itu menjadi modal penting untuk menjaga kekompakan tim. Dia juga menyadari, perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah hal mudah. Tapi ia percaya dengan kerja keras, rasa percaya diri, dan kekompakan, semua mimpi itu bisa diraih. Kita bisa menggapainya. Kita memang harus berjuang untuk itu, ucapnya penuh keyakinan. Tak hanya itu, Eliano juga berbicara soal persaingan sehat di timnas. Baginya,
Bermain di level setinggi ini adalah kebanggaan, sekaligus tanggung jawab besar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa. Sementara itu, di sektor kiper, terjadi dinamika menarik. Emil Audero kini perlahan mengambil alih posisi utama dari Martin Paes. Emil yang sempat terpinggirkan di Serie B, kini bersinar bersama Cremonese di Serie A Italia. Performanya yang cemerlang membuat Patrick Kluivert tak ragu menjadikannya starter dalam laga internasional terakhir. Apalagi Paes tengah dilanda cedera panjang di FC Dallas. Situasi ini membuat Emil semakin kokoh sebagai kiper nomor 1 Garuda. Cremonese bahkan belum terkalahkan dalam 3 laga terakhir di Serie A, termasuk kemenangan atas Sassuolo dan AC Milan. Emil tampil luar biasa dengan serangkaian penyelamatan penting yang membuat namanya dielu-elukan. Pelatih Davide Nicola pun memberikan pujian tinggi. Menurutnya, Emil adalah aset penting, bukan hanya bagi klub, tetapi juga bagi timnas Indonesia yang sedang menatap kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, Shin Patinama juga mencuri perhatian. Bermain di AFC Champions League bersama Buriram United, ia tampil solid dan bahkan membuat bintang Malaysia, Arif Aiman, mati kutu. Patinama benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai bek kiri tangguh. Ia berhasil menutup ruang gerak lawan, memenangkan banyak duel, dan bahkan ikut membantu serangan dengan catatan peluang tercipta. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas seperti Emil, Eliano, hingga Patinama, timnas Indonesia kini benar-benar berada di level yang berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Maka tak heran, banyak pihak menilai momentum ini harus dijaga dengan baik. Baik di dalam lapangan melalui kinerja timnas, maupun di luar lapangan melalui reformasi PSSI yang bersih dan profesional. Isu FIFA menunjuk utusan khusus memang menimbulkan pro dan kontra. Namun, jika benar dilakukan, ini bisa menjadi jalan menuju sepak bola Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing tinggi. Semua mata kini tertuju pada langkah resmi FIFA dan PSSI. Apakah federasi akan segera menggelar kongres luar biasa untuk mencari pengganti Erick Thohir? Ataukah justru FIFA benar-benar menurunkan utusannya? Yang jelas, masa depan sepak bola Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan masuk ke era baru yang lebih profesional? Atau tetap terjebak dalam lingkaran masalah lama? Bagi para pecinta sepak bola, ini adalah saatnya berharap, sekaligus berdoa. Karena hanya dengan keseriusan semua pihak, mimpi Garuda tampil di Piala Dunia bisa benar-benar menjadi kenyataan. Jadi, bagaimana menurut kalian, guys? Apakah kalian setuju jika kursi Ketua Umum PSSI diisi oleh utusan FIFA dari luar negeri? Atau kalian lebih percaya dengan mekanisme demokratis lewat kongres? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini biar makin banyak yang ikut diskusi soal masa depan sepak bola Indonesia. Dan tentunya, subscribe channel ini agar kalian selalu update dengan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia, PSSI, dan dunia sepak bola internasional. Karena hanya di sini, kalian dapat berita terlengkap dan paling menarik. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita tunggu bersama, apakah Garuda Nusantara benar-benar akan masuk ke zaman emas di bawah bayang-bayang FIFA, atau tetap berjuang dengan kekuatan sendiri. Yang jelas, sejarah sedang ditulis di depan mata kita.